Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Saya percaya kemiskinan bukan nasib, tetapi lebih tepat dikatakan bahwa kemiskinan adalah mentality. Jadi kemiskinan bukanlah nasib seseorang, tetapi kemiskinan lebih pada karakter atau sifat seseorang. Ada orang-orang yang memang memiliki karakter, sifat, kebiasaan atau yang saya sebut mentality yang miskin. Artinya dia mudah menyerah, dia mudah putus asa, dia seorang yang males, sehingga saudaraku yang kasih dalam Tuhan, akhirnya dia berkata bahwa wah, Tuhan gak memberkati saya, buktinya saya hidup kekurangan. Atau mungkin dia berkata bahwa ya saya kan cacat dalam tubuh saya, ya saya kan gak mampu sekolahkan anak-anak saya, ya saya kan hanya orang miskin sehingga gak bisa hidup dengan berhasil dalam kehidupan ini. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jadi kita lihat bahwa seringkali persoalannya bukan karena kekurangan seorang itu miskin, juga bukan karena keterbatasan seorang itu miskin, tetapi karena memang dia tidak punya mentality untuk bertanding, dia tidak punya mentality untuk maju, dia tidak pernah punya mentality untuk merebut keberhasilan. Sementara ada banyak orang-orang yang lemah, banyak orang-orang yang berkekurangan, tetapi kalau dia punya mentality yang baik, dia punya semangat juang yang tinggi, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya keberhasilan akan ada dalam kehidupan kita. Kalau sudah pelajari kisah hidup Daud, Daud itu seorang yang sebetulnya tertolak dalam keluarga, sehingga dalam salah satu mazmurnya dia pernah berkata begini, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tapi Tuhan menyambut aku. Tidakkah saudara ingat ketika Samuel mau datang untuk mengurapi salah seorang anak Isai, Daud bahkan tidak dilibatkan. Kenapa? Karena orang tuanya langsung berpikir gini, siapa sih Daud ini? Mana bisa sih Daud ini dipakai menjadi raja? Dia nggak bakal masuk hitungan. Dia sebetulnya anak yang sudah tertolak, dia anak yang selalu direndahkan dalam keluarga. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Daud punya iman yang kuat. Dia berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bahkan dia berkata, melewati lembah bayang maut sekalipun, aku tidak takut bahaya, sebab gadanya dan tongkatnya menjadi penghiburan bagi aku. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, meskipun dia tertolak, meskipun dia tidak diperdulikan dalam keluarga, tapi karena dia punya semangat juang yang tinggi, dia punya mentality yang baik, akhirnya apa yang terjadi? Tuhan mengangkat Daud begitu tinggi sehingga dia menjadi raja bangsa Israel itu. Nah saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, selamat datang dalam program kita Hari Ini Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang bicara tentang orang miskin. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, sudah saya jelaskan tadi bahwa kemiskinan bukanlah nasib, tetapi mentality atau semangat juang yang rendah dari seseorang itu. Tetapi kalau kita punya iman, kita percaya dan kita berjuang, Alkitab berkata apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan sediakan buat orang yang takut akan Dia. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, pembahasan tentang orang miskin ini kita sama-sama belajar dari Mazmur 109 ayat yang
ke-21 sampai ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Mazmur 109 ayat yang ke-21 sampai 31. Tetapi Engkau ya Allah Tuhanku, bertindaklah kepadaku oleh karena namamu. Lepaskanlah aku oleh sebab kasih setiamu yang baik. Sebab sengsara dan miskin aku, dan hatiku terluka dalam diriku. Aku menghilang seperti bayang-bayang pada waktu memanjang. Aku dikebutkan seperti belalang. Lututku melentuk oleh sebab berpuasa, dan badanku menjadi kurus habis lemaknya. Aku telah menjadi celah bagi mereka. Melihat aku, mereka menggelengkan kepalanya. Tolonglah aku ya Tuhan Allahku, selamatkan aku sesuai dengan kasih setiamu, supaya mereka tahu bahwa tangan-Mu lah ini, bahwa Engkaulah ya Tuhan yang telah melakukannya. Biarlah mereka mengutuk, Engkau akan memberkati. Biarlah lawan-lawanmu mendapat malu, tetapi hamba-Mu ini kiranya bersukacita. Biarlah orang-orang yang mendakwa aku berpakaian noda dan berselimutkan malunya sebagai jubah. Aku hendak bersyukur sangat kepada Tuhan dengan mulutku, dan aku hendak memuji-muji Dia di tengah-tengah orang banyak, sebab Ia berdiri di sebelah kanan orang miskin untuk menyelamatkannya dari orang-orang yang menghukumnya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Daud menyebut dirinya sebagai orang yang miskin. Dikatakan pada ayat yang ke-22, sebab sengsara dan miskin aku, dan hatiku terluka dalam diriku. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari sini kita bisa belajar. Ada saatnya Daud menyadari bahwa kejadiannya dahsyat dan ajaib, tapi ada saatnya dia berkata, aku sengsara dan miskin. Berarti kita tahu di sini miskin bukan keadaan, miskin bukan situasi, miskin bukan nasib, tetapi mentality dalam hidup seseorang. Itu sebabnya jangan pernah mengeluh hanya karena kekurangan. Jangan pernah mengeluh hanya karena sudah merasa saya sengsara dan miskin. Kita anak-anak raja, kita orang-orang yang diberkati. Yesus sudah mati buat kita, Yesus sudah curahkan darahnya buat kita, dan Alkitab berkata barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, pertanyaannya, siapa orang miskin itu? Yang pertama saya pelajari, orang miskin adalah seorang yang selalu melihat masalah dari sisi negatif. Meskipun kau tinggal di rumah mewah, meskipun engkau punya mobil yang mentereng, bahkan terbaru Keluaran tahun ini, tapi sebagai hamba Allah saya mau ingatkan buat saudara, jika kita punya mentality yang selalu melihat masalah dari sisi yang negatif, selalu melihat masalah dari sudut yang negatif, saya beri nama engkau orang miskin. Kenapa? Karena engkau melihat istrimu dan selalu melihat kekurangannya, engkau melihat suamimu, engkau selalu melihat kekurangannya, engkau melihat anak-anakmu, engkau selalu melihat kekurangannya, sehingga akhirnya hidupmu penuh dengan persungutan, hidupmu penuh dengan emosi, hidupmu penuh dengan amarah. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bukankah saya beri nama ini ciri orang miskin? Tetapi walaupun kau tinggal di rumah biasa, walaupun engkau mungkin secara pribadi sedang bergumul dengan kondisi ekonomi, tetapi kalau engkau belajar melihat hidup ini dari sudut yang positif, saya beri nama engkau adalah orang yang kaya, engkau adalah orang yang diberkati. Kenapa? Engkau bisa menyadari kasih karunia Tuhan yang luar biasa dalam hidup ini. Yang kedua saya pelajari siapa orang miskin. Orang miskin adalah orang yang hidupnya selalu khawatir. Apa-apa dia khawatir, saudara-saudara. Dengan keuangan dia khawatir, dengan masa depan dia khawatir, dengan anak-anak dia khawatir, sehingga hidupnya gak akan pernah ada damai dan sukacita. Sebagai hamba Allah saya mau ingatkan buat saudara, orang yang khawatir adalah orang yang hidup dalam kemiskinan. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang-orang yang punya iman, orang-orang yang percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara, saya beri nama adalah orang-orang yang kaya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, siapa sih Yusuf itu? Yusuf itu kan tadinya hanya budak biasa, saudara-saudara. Seorang yang secara sosial pada zaman itu dianggap sebagai orang yang rendah, sebagai orang yang tak berharga. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saudara melihat keberadaannya, hidupnya sama sekali tanpa kekhawatiran. Dia bekerja sebagai seorang budak, dia kemudian difitnah, dia dibuang ke dalam penjara, tapi tidak pernah kita lihat ada kata-kata negatif yang keluar dari mulut Yusuf dalam bentuk kekhawatiran. Tetapi dia percaya bahwa Allah yang dari mulanya memberi visi akan terus menuntun dia sampai pada rencana yang dahsyat dan luar biasa. Yang ketiga saya pelajari, orang miskin adalah orang yang meragukan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Orang yang mempertanyakan, betul gak sih Tuhan bisa menyembuhkan saya? Betul gak sih Tuhan bisa memulihkan rumah tangga saya? Betul gak sih Tuhan bisa menjamin hari depan saya? Betul gak sih Tuhan akan memberkati masa muda saya? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang yang meragukan kasih dan pemeliharaan Tuhan, saya beri nama adalah orang yang miskin. Orang-orang yang meragukan kasih dan pemeliharaan Tuhan akan mudah percaya pada dukun
dukun-dukun, mudah percaya pada ramalan-ramalan, mudah percaya pada paranormal dan orang-orang pintar. Kenapa? Karena dia pikir, ya habis gimana, saya udah berdoa, saya belum melihat apa-apa. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan buat saudara, kalau kita belum melihat apa-apa, kita tetap beriman dan percaya bahwa Allah selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Ingat, siapa itu orang miskin? Orang yang selalu melihat masalah dari sisi yang negatif. Yang kedua, orang miskin adalah orang yang hidup dalam kekhawatiran. Yang ketiga, orang miskin adalah orang yang meragukan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Dan yang keempat, siapa orang miskin itu? Orang yang memiliki karakter dan sifat yang buruk dalam hidupnya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, meskipun kau tinggal di rumah mewah, meskipun kau punya mobil yang mentereng sekalipun, tetapi kalau engkau egois, engkau orangnya kepala batu, engkau mau menang sendiri, engkau sombong, saya beri nama engkau orang miskin. Karena engkau punya karakter dan sifat yang buruk dalam hidup saudara. Tetapi jika hatimu bersih, engkau mengampuni, engkau hidup dalam kasih, meskipun hari-hari ini engkau sedang dalam kekurangan, saya percaya berkat Tuhan luar biasa akan mengalir dalam hidup saudara. Ingat, kemiskinan bukan nasib, tapi seringkali mentality. Karena itu bangkitkan iman saudara dan berkata, Tuhan, saya percaya, saya sudah ditebus oleh darah Yesus. Saya orang-orang yang diberkati, saya orang yang kaya, saya orang yang akan dituntun Tuhan untuk melihat kemuliaan yang luar biasa. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika saya ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini saya juga mau berdoa buat setiap yang sakit, setiap yang berbeban berat. Karena kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Saudara ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat. Secara khusus mereka yang taruh tangan kanan di dada, mereka mungkin merasa miskin selama ini karena karakter kami yang buruk, karena kami meragukan kasih pemeliharaan Tuhan, karena kami hidup dalam kekhawatiran, karena kami selalu melihat masalah dari sisi yang negatif. Bapak, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah kekuatan, anugerah, berkat, mujizat boleh kembali terjadi, sehingga kami bangkit dan dapat berkata, kami orang-orang yang diberkati dan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Di dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit sehingga Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, sehingga mujizat dan perkara besar boleh terjadi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Ini saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu kita orang-orang yang diberkati dan akan melihat kemuliaan Tuhan senantiasa. Oh, doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.